Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fania Kondangguna dengan NIM 2022520083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak andalalin terhadap lingkungan dan masyarakat. Apa sih itu andalalin? Pasti dari teman-teman banyak yang bertanya, apa sih itu andalalin? Jadi, andalalin atau analisis dampak lalu lintas merupakan serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Andalalin diwajibkan untuk setiap perencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan juga angkutan jalan. Sanksi administratif merupakan salah satu syarat untuk mendapat izin pemerintah dan atau pemerintah daerah. Jadi, andalalin dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. Hasil dari andalalin harus mendapat persetujuan dari instansi terkait di bidang LLAJ, bidang jalan, bidang sarana dan prasarana LLAJ, dan juga Polri. Adapun peraturan yang mengatur tentang dasar-dasar hukum dalam undang-undang tentang LLAJ, tentang andalalin atau lalu lintas, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Inilah bagan yang bisa kita lihat bersama. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan From Survey LHR atau laju harian rata-rata. Ini merupakan contoh gambar dari From Survey. Apa sih dampak andalalin terhadap polusi udara? Dampak polusi udara terhadap manusia dapat berupa gangguan kesehatan dalam jangka panjang yang dapat mengakibatkan penurunan daya refleks dan kemampuan visual, atau jangka pendek seperti gangguan pernapasan dan sakit kepala. Adapun penyebab polusi udara dari lalu lintas, yang pertama ada emisi gas buang kendaraan, di mana kendaraan bermotor mengeluarkan gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, partikel tanah hitam yang mencemari udara. Kemudian ada kepadatan lalu lintas. Kendaraan yang berdesakan dan macet menghasilkan lebih banyak emisi kendaraan karena konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dan pembakaran tidak sempurna. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan. Yang pertama, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, contohnya seperti asma, bronkitis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemungkinan gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang terakhir, menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan angka kematian akibat polusi udara. Dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, polusi udara berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan CO2 sebagai gas rumah kaca utama. Yang kedua, kerusakan ozon di atmosfer akibat gas NOx dan SO2. Dan yang terakhir, polusi udara juga mempengaruhi kualitas tanah dan air, di mana dia dapat memperburuk polusi yang ada di ekosistem. Jadi, adapun upaya yang kita harus lakukan untuk mengurangi dampak polusi udara dari andalalin. Yang pertama, kita harus mengadakan transportasi rumah lingkungan, di mana ini akan dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik, sepeda, atau transportasi umum. Kemudian, melakukan penerapan kebijakan lalu lintas melalui pembatasan kendaraan bermotor di area tertentu, seperti pengaturan jam sibuk untuk mengurangi kemacetan. Dan yang terakhir, pemeliharaan kendaraan. Diwajibkan harus melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin kendaraan untuk mengurangi emisi. Dan sekarang kita akan belajar mengenai dampak kebisingan terhadap lingkungan. Jadi,
Kebisingan dapat didefinisikan sebagai suara yang tak dikehendaki. Misalnya yang merintangi terdengarnya suara-suara, musik, dan lain sebagainya. Atau yang menyebabkan rasa sakit atau yang menghalangi gaya hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian. Jadi, adapun untuk mengukur tingkat kebisingan. Jadi, SLM adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan yang terdiri dari mikrofon, amplifier, sirkuit atau antenator, dan ada beberapa alat lainnya. Jadi, alat ini dapat mengukur kebisingan antara 30 sampai dengan 130 dB dan dari frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Adapun nilai ambang batas kebisingan. Jadi, nilai ambang kebisingan angka dB batas adalah yang dianggap aman untuk sebagian besar tenaga bekerja 8 atau 40 kerja bila jam per hari, jam per minggu. Kemudian adapun dampak kebisingan terhadap manusia. Yang pertama, pengaruh terhadap penduduk dapat menyebabkan gangguan pendengaran atau ketulian, gangguan fisiologis, gangguan komunikasi, gangguan keseimbangan, dan juga gangguan psikologis. Sekarang kita akan belajar mengenai apa sih dampak andalalin terhadap aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Dampak positif andalalin terhadap aksesibilitas dan mobilitas. Yang pertama, peningkatan konektivitas, infrastruktur jalan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mempercepat mobilitas atau transportasi massal. Dan adapun dampak negatif dari andalalin terhadap aksesibilitas dan mobilitas. Yang pertama, dampak negatifnya menyebabkan kemacetan dan waktu tempuh yang panjang. Dan yang kedua, keterbatasan akses ke daerah tertentu, seperti sistem transportasi yang tidak merata. Adapun pengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, masyarakat mudah stres dan kelelahan, dan kurangnya waktu untuk aktivitas lain. Dampak andalalin terhadap keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas adalah upaya untuk melindungi pengguna jalan dari kecelakaan dan bahaya yang mungkin timbul saat berkendara, baik itu pengendara, penumpang, pejalan kaki, maupun pengendara sepeda. Jadi, teman-teman, pembangunan infrastruktur lalu lintas yang baik dan pengguna teknologi yang tepat dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi kecelakaan, dan melindungi pengguna jalan. Sebaliknya, kemacetan yang tinggi dan infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi yang terus-menerus sangat penting untuk mencapai keselamatan lalu lintas yang lebih baik. Adapun dampak negatif dari andalalin, yang pertama, yaitu kemacetan dan kecelakaan. Kemudian, kecepatan yang tidak terkendali, kurangnya infrastruktur yang mendukung keselamatan, fasilitas yang tidak memadai, kekurangan rambu lalu lintas, penerangan jalan, marka jalan yang tidak jelas, dan tidak adanya jalur khusus untuk pejalan kaki atau sepeda dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian, kurangnya pengawasan. Dan yang terakhir, jalan berlubang dan tidak rata. Jadi, jalan yang rusak atau tidak terawat dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian, dampak positif andalalin terhadap keselamatan lalu lintas. Yang pertama, perbaikan jalan dan fasilitas. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk keamanan. Contohnya seperti kamera pengawas atau CCTV, sensor lalu lintas, dan aplikasi manajemen lalu lintas dapat memantau dan mengatur aliran lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan. Kemudian yang ketiga, adanya sistem peringatan dini. Solusi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Yang pertama,
peningkatan pendidikan dan kesadaran lalu lintas, meningkatkan kesadaran pengemudi dan masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, yaitu melalui kampanye pendidikan tentang aturan berlalu lintas yang baik, dan pentingnya menggunakan sabuk pengaman serta pengendalian kecepatan yang aman. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum yang lebih ketat dan perbaikan infrastruktur keselamatan. Contohnya seperti menambah fasilitas seperti jalur sepeda, zebra cross yang lebih aman, dan pembatas jalan untuk memisahkan antara kendaraan dan juga pejalan kaki atau sepeda. Dan yang terakhir, pembangunan lebih banyak tempat istirahat atau area parkir yang aman untuk mengurangi kelelahan ketika pengemudi sedang capek. Sekian dan terima kasih materi kita hari ini mengenai dampak andalalin terhadap lingkungan dan juga masyarakat.